Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimah, kelas PAID semester 6. Saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi memapping atau scanning mata pelajaran PAI SMP kelas 8 semester 1. A. Mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Yang KI yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Yang KI ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang KI keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi. 1.3 Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah. Indikatornya, yang pertama, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, percaya bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Yang keempat, mempedomani Al-Quran dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi dasar yang 2.3 menghayati perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, indikatornya yaitu menghargai pemeluk agama lain. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat agama yang dianut. Yang ketiga, menghindari perilaku tercela terhadap penganut. Yang keempat, mengamalkan perintah-perintah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Yang kompetensi dasar yang ketiga, memahami makna beriman. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang bagian B, hasil konteks yang relevan, yaitu ada yang pertama, materi pembelajaran reguler. Yang bagian A, pengertian iman kepada kitab Allah. Yang bagian B, dalil iman kepada kitab Allah. Yang bagian C, kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Bagian D, dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran. Yang bagian E, perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Yang bagian 2, materi pembelajaran pengayaan, yaitu keutamaan Al-Quran. Yang ketiga, materi pembelajaran remedial. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Bagian B, dalil iman kepada kitab Allah. Bagian C, kitab-kitab dan rasul penerimanya. Bagian D, dalil nakli bukti kemurnian Al-Quran. Yang bagian E, perbedaan kitab dan suhuf dengan benar. Nah, di sini itu menyesuaikan materi yang belum dikuasai siswa setelah dilakukannya penilaian. Yang bagian C itu ada mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks. Yang relevan, yang pertama itu ada pertemuan pertama, yaitu guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak berdoa bersama, dipimpin oleh seorang siswa dengan penuh hikmat. Terus guru memperhatikan persiapan siswa dan mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian siswa secara bersama-sama membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian guru menginformasikan kompetensi yang akan dicapai. Lalu, guru menyampaikan garis besar cakapan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Yang terakhir, dalam pertemuan pertama, guru menyampaikan ruang lingkup penilaian, meliputi penilaian sikap, penilaian
Yang pertama itu ada mengamati. Siswa itu bersama-sama mengamati gambar-gambar tentang peristiwa bencana alam di buku pendidikan Islam. Yang bagian B-nya, siswa menyimak uraian singkat dari guru tentang berbagai fenomena tentang bencana alam sebagai bagian dari tanda-tanda datangnya kiamat seperti yang ditayangkan melalui film atau video. Yang kedua itu sesi menanya. Nah, siswa dalam kelompok menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, menyangkut pengertian, dalil-dalil, dan perbedaan antara kitab dan sufi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditulis pada kertas-kertas kecil atau post-it. Ketiga, ada mengumpulkan informasi. Nah, pada bagian ini, siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok. Yang kemudian, bagian B, agama Islam dan bukti pekerti, SMP kelas 8, dan buku-buku referensi lain yang mengkaji masalah beriman kepada kitab Allah. Kemudian bagian terakhir, siswa mencatat informasi-informasi yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang didapat dari sumber-sumber yang dibaca. Yang bagian 4, menalar atau mengasosiasi. Siswa merumuskan jawaban atas pertanyaan yang didapat oleh kelompoknya masing-masing. Kemudian siswa menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kertas plano atau kertas folio. Yang bagian kelima yaitu mengomunikasikan. Itu bagian yang pertama itu siswa menempelkan kertas yang berisi rumusan jawaban tersebut pada dinding kelas. Yang bagian kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompok lain. Yang bagian E, salah anggota kelompok menjadi penyaji, sementara anggota yang lain berkunjung ke kelompok lain untuk mendengarkan dan mengkritisi. Yang bagian F, anggota kelompok yang berkunjung memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok lain dengan cara menuliskannya pada kertas hasil kerja yang dikunjungi. Yang bagian G, setelah usai berkunjung ke kelompok lain, siswa kembali ke kelompok masing-masing untuk menginformasikan hasil kunjungannya kepada anggota kelompoknya yang menjadi penyaji. Yang bagian H, setiap kelompok kemudian menyempurnakan jawabannya. Nah, di bagian C itu ada penutup, ada kegiatan penutup. Nah, di sini guru bersama siswa merumuskan simpulan tentang konsep beriman kepada kitab Allah. Kemudian guru melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang dilaksanakan dan memberi umpan balik serta motivasi. Yang ketiga, guru melakukan penilaian dengan tes lisan dan pemberian penugasan. Kemudian guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remedial, pengayaan, layanan konseling, dan memberi tugas. Yang kelima, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta kegiatan pembelajarannya. Yang keenam, guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan berdoa, lalu mengucapkan salam penutup. Bagian D ada metode pembelajaran. Nah, di sini tuh pendekatan pembelajaran itu dengan cara saintifik. Nah, yang kedua itu model pembelajaran. Model pembelajaran ini menggunakan inquiry, discovery, learning. Yang ketiga itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya itu dengan cara diskusi, tanya jawab, dan penugasan proyek. Yang ke bagian E itu ada media dan bahan. Nah, di sini itu media ada presentasi dengan PowerPoint. Yang bagian B video pembelajaran atau film tentang kejadian bencana alam. Yang ke bagian C itu ada laptop atau komputer untuk media pembelajaran. Nah, ada LCD proyektor dan whiteboard atau blackboard.
dan ada gunting atau cutter untuk proses pembelajaran. Nah, yang bagian 2 ini ada bahan. Nah, bahan di sini mencakup pensil atau spidol, kertas, CD atau flash disk, dan bahan-bahan lainnya. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.